Hai Gochanity, wah gimana nih kabar kalian semua? Saya pastikan kita semua dalam keadaan yang sehat dan dalam penyertaan Tuhan. Saya juga mau mengucapkan welcome to our online service bagi kalian yang baru mengikuti ibadah online kami. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami untuk mengetahui info terbaru dari Gocha United. Nah, sebelum memulai acaranya, pastikan kalian sudah mengikuti tata acaranya dan kalian ikuti dari awal hingga akhir ibadah. Welcome to the Life Church. Shalom Gochanity dimanapun kalian berada. Shalom. Shalom, tetap kuat, tetap semangat, tetap sehat dimanapun kalian berada. Yuk kita sama-sama sembah Tuhan saat ini, bawa hati kita dan hidup kita dan percaya Tuhan Yesus sangat baik. Tidak akan pernah meninggalkan kita, apapun keadaan kita, apapun yang kita alami, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Yuk kita sama-sama sembah Tuhan, karena ada ketenangan di dalam Engkau Tuhan. Kami mau menghadap tahta-Mu yang kudus, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang dapat mendengar seruan hati kami, hanya hadirat-Mu yang dapat menenangkan jiwa kami, dan hanya hadirat-Mu yang dapat menguatkan setiap kami Tuhan. Kami tahu keadaan di luar sana tidak sedang baik-baik saja, tapi kami mau percayakan hidup kami di dalam tangan-Mu. Engkau pemilik hidup kami, Engkau yang memelihara setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kau mendengar hati kami Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih. Apapun keadaan kami, lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia,
Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Roma 8 ayat 28 mengingatkan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada satu orang yang tiba-tiba chat saya di Instagram dan mengatakan seperti ini. Saya tidak kenal dia, saya tidak pernah ketemu sama dia, tapi memang dia ada seorang influencer yang cukup ternama di Instagram. Dia bilang, tetap jaga hubunganmu sama Tuhan. Duduk tenang di bawah kakinya. Apapun yang kamu alami, tetap katakan Tuhan Yesus baik. Dan dia juga ada quotes-nya begini. Sekalipun yang kamu alami menurut kamu adalah kesalahan. Bahkan itu kamu buat, kamu sadar bahwa kamu salah. Tapi itu semua tetap ada dalam kendali Tuhan. Tuhan tetap pegang kontrol dalam hidupmu. Karena Tuhan mendatangkan kebaikan buat kita semua untuk kemuliaan namanya. Yuk teman-teman, saat ini yang sedang berbeban berat, yang saat ini sedang, aku gak tahu aku harus ngapain. Kita cuma duduk diam yuk di bawah kaki Tuhan. Rasakan ketenangan yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Bersama-sama nyanyikan pujian ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi nyanyikan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Tenang bersamamu, ada di dalammu Tuhan. Oh Bapa, peluk
setiap kami, jamah setiap kami Tuhan. Karena Kau yang kami perlu, Kau yang kami andalkan. Haleluya. Bersamamu tinggal di dalammu, di bawah naunganmu, di bawah kepala sayapmu, dan kami kan lewati badai bersamamu. Kau yang buat kami terbang bagai raja wali, melewati awan kelabu, melewati badai yang ganas, melewati gunung dan lembah yang kelam. Sebab Engkau Allah Immanuel, sebab Engkau Allah beserta kami, Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami mau terbang bersamamu Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tahu Engkau Tuhan bersama dengan kami. Kami tenang karena Engkau Bapa, Engkau Raja atas semesta. Terima kasih Tuhan. Kami siap terima firman-Mu. Kami buka hati, pikiran kami hanya untuk Engkau. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Salam buat adik-adik youth yang ada di Tidar Blessing. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat luar biasa, berbicara tentang kedewasaan rohani. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita akan mengawalinya di dalam doa. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman yang kami percaya hari ini akan memberkati dan membekali kami, khususnya buat anak-anak youth yang ada di Tidar Blessing. Kami mengundang Tuhan hadir untuk berbicara melalui kebenaran firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, Shalom.
Hari ini kita akan berbicara tentang kedewasaan rohani. Seberapa penting arti kedewasaan rohani bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebelum kita membahas lebih dalam, saya mengajak untuk membuka Alkitab kita di dalam Efesus 4 ayat yang ke-13. Kita akan baca Efesus 4 ayat 13. Firman Tuhan berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sejak kita percaya, sejak kita mengenal Tuhan, seiring dengan bertambahnya waktu, maka seharusnya perjalanan di dalam kekristenan kita harus mengalami yang namanya pertumbuhan. Minimal ada sesuatu yang Tuhan tambahkan di dalam setiap waktu yang telah kita lewati. Namun kita melihat sebuah fakta di dalam kehidupan kekristenan kita, ada begitu banyak orang mengalami stagnan, berhenti, bahkan kehilangan gairah untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan. Ada sesuatu hal yang perlu ingin saya sampaikan, bahwa betapa pentingnya kedewasaan rohani bagi kehidupan kekristenan kita. Sebab kedewasaan seseorang menentukan berkenan atau tidaknya seseorang itu di hadapan Tuhan. Kita akan lihat perbedaan antara orang yang dewasa dan anak-anak. Yang pertama, anak-anak belum bisa dikasih kepercayaan atau tanggung jawab. Sebaliknya, orang yang dewasa sudah dapat bertanggung jawab tentang hidupnya dan tentang hidup orang lain. Dan yang kedua, yang tidak kalah penting, Alkitab mencatat ya, di dalam firman Tuhan, orang yang dewasa adalah orang yang layak dipertunangkan. Dicatat di dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Orang dewasa itu dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Orang dewasa tidak lagi hidup untuk dirinya saja, tetapi dia sudah mengerti betapa pentingnya hidup juga untuk orang di sekitarnya. Berbeda dengan anak-anak yang masih hidup untuk dirinya sendiri. Jadi kedewasaan itu bukan berbicara tentang waktu, tapi lebih berbicara tentang sebuah proses. Sebagai contoh, tokoh-tokoh di dalam Alkitab pada awalnya adalah orang-orang yang mungkin punya catatan buruk di dalam kehidupan mereka. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, melewati sebuah proses demi proses yang dialami, seperti contoh Abraham, dia tidak secara otomatis disebut bapak orang percaya. Tetapi karena sebuah proses yang dialami dari waktu ke waktu, sampai dia layak mendapatkan gelar tersebut. Contoh Yusuf, ketika dia dapat mimpi, sebuah nubuatan yang dia terima, dia akan menjadi seorang pemimpin. Tetapi apa dia langsung mendapatkan apa yang dimimpikan tersebut? Tidak. Tetapi dia harus melewati sebuah proses demi proses yang pada akhirnya Tuhan genapi apa yang dijanjikan. Memang ketika melewati sebuah proses bukan perkara yang mudah. Tetapi Tuhan berjanji, ketika orang itu tekun, taat terhadap apa yang Tuhan mau, saya percaya bahwa kita akan menemukan ujungnya, bahwa Tuhan
tidak pernah merencanakan kecelakaan, kegagalan buat orang-orang yang mengasihi. Oleh sebab itu, seberapa penting kedewasaan rohani bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Sangat penting. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat menuju sebuah proses itu? Saya mengajak saudara untuk membuka di dalam Kolose 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas. Berbicara tentang kebangkitan bukan berarti kita harus mati baru dibangkitkan, enggak. Tetapi kita pernah mengalami kematian secara rohani. Sejak kita mengenal Tuhan, maka Tuhan membangkitkan kita, menghidupkan kita kembali. Sehingga sejak itu seharusnya Anda dan saya mulai mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Ya. Seringkali orang bangga menjadi orang Kristen, berKTP Kristen, yang penting rajin ke gereja. Ada juga orang beralasan, itu nanti saja. Saya katakan bahwa waktu itu begitu cepat. Kalau waktu atau istilah jam kehidupan itu berhenti, maka Anda tidak punya lagi kesempatan untuk memperbaiki. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi sejak kita percaya, seharusnya kita memulai memikirkan hal-hal rohani itu lebih daripada hal-hal duniawi. Mari kita introspeksi. Jangan-jangan kita sudah melangkah terlalu jauh, padahal kita belum melakukan apa-apa. Mari cross check di dalam kehidupan kita, apakah hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan itu lebih mendapatkan skala prioritas atau tidak. Ini salah satu tolak ukur kalau orang-orang ingin mencapai garis dewasa secara rohani. Dia harus memiliki keberanian untuk mementingkan Tuhan lebih dari segalanya. Yang kedua, memiliki kerinduan yang kuat. Sekali lagi, memiliki kerinduan yang kuat untuk senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan lebih dari waktu-waktu yang lalu. Alkitab berkata di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Kita akan baca dulu Yohanes 15 ayat yang ke-7 berkata begini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Ya. Di dalam Mazmur juga dikatakan, Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, kita harus memiliki kerinduan yang kuat untuk selalu merenungkan firman itu siang dan malam, supaya apapun yang diperbuat oleh orang-orang yang hidup di dalam firman dan firman itu hidup di dalam dirinya, maka akan mengubah hidup seseorang dari yang buruk itu menjadi yang baik. Ini adalah karakter-karakter baru yang harus dimiliki seseorang yang ingin bertumbuh dewasa secara rohani. Kita akan lihat bagian yang ketiga, yaitu bertumbuh ke arah Kristus. Efesus 4. Kita akan lihat di dalam Efesus 4. Efesus 4 ayat yang ke-13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar
tentang anak Allah itu harus grafiknya naik dari waktu ke waktu. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi seharusnya pengenalan kita tentang Tuhan itu harusnya lebih dalam. Ya. Jadi firman Tuhan juga mengingatkan, jangan bodoh. Usahakan kita ini mengerti kehendak Allah. Ya. Supaya apa kita? Supaya hidup kita pada akhirnya sama seperti Kristus. Sebuah pujian mengatakan, ku mau seperti Yesus. Saya pikir ini jangan hanya pujian, tetapi harus diterapkan di dalam kehidupan kita. Alkitab juga mencatat supaya kita juga memiliki pikiran Kristus. Apa sih artinya? Ya artinya totalitas kehidupan kita itu harus sama seperti Kristus, memiliki kerinduan untuk menjadi berkat buat orang lain, diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Tidak lagi hidup buat dirinya sendiri, sebab firman Tuhan berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup. Ini adalah gaya, ciri-ciri orang yang memiliki karakter tumbuh dalam kedewasaan. Ya. Di ayat yang lain dikatakan bahwa seorang tentara ya, itu tidak lagi dipusingkan dengan urusan-urusan pribadi, melainkan dia selalu mencari perkenanan komandannya. Apa yang diminta itu yang dikerjakan. Di ayat yang lain firman Tuhan katakan begini, ya, meskipun kita ini mengasihi orang tua kita, mengasihi anak kita, mengasihi istri kita, tetapi sejak kita punya perjanjian dengan Tuhan, maka Tuhan itu harus mendapatkan tempat yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, saya percaya kalau di dalam kehidupan kita ini memiliki 3 hal ini, saya percaya ya, kita akan bertumbuh dalam tingkat kedewasaan rohani yang penuh seperti apa yang Tuhan mau. Maka dampak kehidupan kita, ya, kita akan dapat lihat ciri-ciri daripada orang yang dewasa rohani. Yang pertama adalah selalu ingin belajar. Setiap hari selalu baca firman Tuhan. Setiap kita membaca firman Tuhan, maka setiap waktu itu kita akan berjumpa dengan Tuhan. Di Injil Yohanes dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi saya percaya tanpa Anda sadari, setiap kita membaca firman Tuhan, maka kita ini ketemu Tuhan, diajar di sana. Ya. Lalu yang kedua adalah punya kerinduan untuk melayani, bukan untuk dilayani. Mungkin pada waktu kita menjadi anak-anak rohani, ya mungkin keinginan kita itu kepinginnya dilayani, ya, tidak mau peduli dengan keadaan. Tapi sejak kita mulai mengenal Tuhan, mulai tumbuh keinginan untuk memberi, bukan lagi menerima, rela untuk berkorban, bukan lagi mental pengemis yang selalu berharap, ya, berharap diberi, ya. Tapi kita sudah mulai memikirkan, Tuhan, apa yang dapat aku beri untuk orang-orang di sekitarku. Mungkin kita tidak harus memberi dalam hal keuangan, finansial, tapi mungkin kita dapat memberi perhatian melalui doa-doa kita, ya. Tidak lagi kita ini korupsi dalam hal doa, ya. Mementingkan diri sendiri, keluarga sendiri, anak-anak, suami, istri, melainkan juga orang-orang di sekitar kita. Yang tidak kalah penting juga kita mulai tumbuh mengerti akan tujuan hidup ini. Maka tepat jika firman Tuhan di dalam Efesus juga dikatakan, supaya kita mengerti bukan berapa lama kita ini menjadi, sudah berapa lama kita ini menjadi orang Kristen, tetapi tolok ukurnya adalah untuk apa kita ini menjadi orang Kristen.
Kalau hidup kita ini belum berdampak, maka menjadi sebuah pertanyaan penting di dalam kekristenan kita. Jangan-jangan engkau belum bertumbuh dewasa secara rohani, udah tersinggung, ya, diabaikan sedikit, timbul rasa kecewa, ya. Dan yang terakhir adalah hidup berpusat pada Kristus. Kalau kita ini sudah berpusat pada Kristus, maka kita ini tidak mudah kecewa. Ciri daripada orang yang sudah tumbuh rohaninya lebih baik, lebih dewasa, titik sentralnya kepada Kristus. Mudah mengampuni, mudah memaafkan, mudah melupakan hal-hal yang buruk. Hal yang Tuhan tidak suka di dalam kehidupan kita mulai kita buang. Cara kita berbicara di dalam etika, kita bersikap dan lain sebagainya, maka sudah lagi tidak seperti anak-anak, ya. Cengeng, ya. Nah, firman Tuhan juga mengatakan ditinjau dari sudut waktu. Seharusnya orang kalau sudah 2-3 tahun, 5 tahun menjadi Kristen, seharusnya sudah bisa mengajar. Tetapi kita jumpai ada begitu banyak orang-orang masih saja diajar asas-asas tentang keselamatan, tentang baptisan, berkutat seperti itu terus. Tetapi orang yang bertumbuh dewasa secara rohani sudah ditinggal, itu pelajaran awal. Tetapi pada akhirnya adalah bahwa kita harus sama seperti Kristus. Di dalam ayat yang lain dikatakan, hai manusia-manusia Allah. Kita ini disebut manusia Allah dalam huruf kecil, ya. Karena kita secara pelayanan kita akan menjadi sejajar dengan Kristus. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia harus dan wajib melakukan hal-hal yang sama seperti yang pernah aku lakukan, kata Tuhan Yesus. Bahkan hal-hal yang lebih. Mengapa kita disebut manusia-manusia Allah? Karena di dalam hidup kita ini ada roh Allah. Jadi tidak ada alasan buat orang untuk hidup bagi dirinya sendiri. Kalau orang menyadari betul bahwa di dalam dirinya ada roh Allah, maka dia harus senantiasa bertumbuh. Tuhan menuntut pertumbuhan rohani kita. Ayat yang terakhir kita akan baca di dalam Injil Matius 3 mulai yang 8 sampai yang ke-10, ya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saya berharap kebenaran firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat dan bekal bagi kehidupan, khususnya buat anak-anak youth yang ada di Tidar Blessing, supaya jangan menjadi orang Kristen yang stagnan dari waktu ke waktu, ya seperti itu, dari jemaat tetap jemaat. Tetapi saya berharap ada satu peningkatan, bukan saja ke dalam pembenahan tentang karakter kita, tetapi juga menjadi berkat keluar. Nah, kita mencatat Tuhan Yesus itu secara manusia bertumbuh, ya, kita mencatat semakin besar, dikasih oleh Allah tetapi juga dikasih oleh manusia. Semakin bertumbuh, semakin besar, semakin kuat rohnya. Dan saya berharap kiranya penyertaan Tuhan akan mengantar buat anak-anak youth yang ada di Tidar Blessing memiliki tingkat kedewasaan rohani yang luar biasa, sehingga akan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang singkat ini.
Kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu akan memberkati dan membekali buat anak-anak youth yang ada di Dinar Blessing, supaya mereka memiliki kedewasaan rohani, sekalipun harus melewati sebuah proses yang cukup panjang, pembentukan yang datang dari Tuhan untuk menyempurnakan kehidupan mereka yang pada akhirnya meneladani Engkau. Terima kasih. Kami percaya kebenaran firman-Mu tidak akan pernah sia-sia. Firman-Mu berkata setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali sia-sia. Aku berdoa kiranya karakter-karakter yang baru, yang lebih baik, yang datang daripada Tuhan akan mengantar mereka buat anak-anak youth yang ada di Dinar Blessing untuk memiliki kedewasaan rohani. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita yang kuat dan perkasa. Allah sumber kuatku, Allah Sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, 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 selamanya. Saudara-saudara buat Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati.